Di video kali ini kami ingin memperingatkan ya untuk para orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, ya, terutama anak-anak laki-laki. Ya. Jangan sampai dipondokkan ke Pondok Lirboyo Kediri, kaum muslimin. Wah. Sudah makin berani ya mereka. Langsung to the point. Jangan pondokkan anak-anak kita di Pondok Lirboyo. Assalamualaikum teman-teman. Nah, pembahasan kali ini saya juga akan to the point ya. Langsung to the point ke pokok pembahasan, yaitu tentang oknum ya, komplotan Wahbi. Komplotan Wahbi ini yang sudah terang-terangan memprovokasi umat Islam untuk menjauhi pondok-pondoknya orang-orang NU. Tapi kurang afdol rasanya kalau kita belum melihat, mendengarkan dulu apa yang menjadi penyebab dari komplotan ini memprovokasi umat untuk menjauhi pondok NU. Alasannya apa? Coba simak video ini, kaum muslimin. Santri pondok pesantren dapat SIM ngudut gini paling dicari, bre. Pondok pesantren Lirboyo melegalkan bagi santrinya jika ingin ngudut, akan tetapi harus punya SIM-nya terlebih dulu. Oh alah, perkara rokok teman-teman. Jadi karena SIM rokok ya, karena SIM rokok ini komplotan Wahbi ini fokus untuk memprovokasi umat untuk menjauhi Pondok Lirboyo. Yang kebetulan Pondok Lirboyo ini adalah pondok yang terafiliasi dengan NU. Pokoknya yang ada hubungannya dengan NU itu salah menurut mereka. Jadi pondok ataupun kegiatan apapun yang sekiranya kok berbau-bau NU ya, berbau NU, terafiliasi dengan NU, dengan Aswaja, itu salah menurut mereka. Yang harus terlihat benar itu ya mereka harus terlihat selalu benar. Nah, kembali ke masalah pokok SIM rokok tadi ya. Kita kembali ke masalah SIM rokok tadi. Sebenarnya bagaimana sih syarat mendapatkan SIM rokok itu? Coba kita simak dulu. Untuk mendapatkan SIM tidaklah mudah, bre. Yang pertama harus berumur 20 tahun dan harus juga ada persetujuan orang tua, tentu menggunakan verifikasi selayaknya tes izin mengemudi. Apakah orang tua benar-benar membolehkan atau tidak? Kalau ada santri Lirboyo bisa menambahkan jika ada kekurangannya, bre. Nah, itu dia ternyata ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIM rokok. Salah satunya ya usia minimal berapa tadi? 20 tahun ya, minimal usianya segitu. Terus lagi ada izin dari orang tua. Ya, ternyata susah juga ya untuk mendapatkan SIM merokok itu, ternyata susah juga. Dan ternyata ini yang dipakai orang-orang komplotan Wahbi ini untuk menyerang NU. Kenapa? Mumpung ada kesempatan. Seperti yang kita tahu, pekerjaan dari komplotan Wahbi ini bukan lain adalah untuk memecah persatuan umat. Bukan hanya umat Islam yang ada di NU, tapi juga bisa menyebar ke umat yang ada di Indonesia. Contoh, kemarin itu Indonesia ini kedatangan seorang tamu, atau mungkin beberapa orang ya, beberapa tamu dari Vatikan. Entah itu dia ke sini mau melakukan ibadah misa atau apa itu. Tetapi saat kita kedatangan tamu dari Vatikan itu, mereka bikin masalah. Sesuatu yang mereka lihat jadi masalah. Itu kan bisa jadi bukti bahwa komplotan Wahbi ini adalah komplotan orang-orang yang intoleran. Sudah susah-susah orang NU ini merangkul semua kalangan beragama. Ya nggak cuma Katolik, Kristen, mungkin Buddha. Nah, Buddha juga pernah. Jadi orang-orang NU ini sudah susah payah untuk merangkul mereka, agama-agama selain Islam, agar terciptanya persatuan bangsa, ya, persatuan bernegara di Indonesia ini. Sampai-sampai kemarin juga disambut dengan hangat. Kedatangan paus dari Vatikan itu disambut dengan hangat. Agar apa? Ya agar terjadi persatuan lah ya di Indonesia ini, agar
persatuan dijaga, saling menghormati, saling menghargai seperti itu. Malah komplotan-komplotan Wahbi ini berbuat yang aneh-aneh, yaitu mengomentari, mengkritik dengan cara mereka yang seperti itu seolah-olah kita ini salah, padahal malah yang dia lakukan atau yang mereka lakukan ini justru mencerminkan sifat yang intoleran. Yang kita takutkan adalah orang-orang Muslim di Indonesia, umat Islam di Indonesia ini takutnya dicap menjadi orang yang intoleran. Umat Muslim di Indonesia dicap sebagai umat yang intoleran. Nah, sekarang mereka ini malah menghasut umat Islam yang lainnya untuk tidak memondokkan putra-putrinya di pondok Lirboyo atau pondok NU, pondoknya orang-orang Aswaja. Bahkan akhir-akhir ini ada loh bukti, sebuah video ya, bukti bahwa munculnya orang-orang yang intoleran. Bukti ya, ini dia, kita simak dulu videonya. Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Tuh, ibadah di rumah tidak diperbolehkan ya. Jadi beribadah di rumah itu tidak diperbolehkan. Ini kalau dilihat oleh orang-orang umum, orang awam, itu bisa disimpulkan oleh mereka bahwa orang-orang seperti ini orang-orang yang intoleran. Padahal kemarin saja itu ketika ada tamu dari Vatikan, ini pejabat-pejabat ya seperti Menteri Agama dan jajaran-jajarannya ini menyambut hangat loh, menyambut dengan hangat tamu dari Vatikan ini, tamu dari agama selain Islam ini dengan hangat ya, menyambut dengan hangat, memperlakukan dengan baik. Agar apa? Agar umat Islam yang di Indonesia ini tidak dicap sebagai umat Islam yang intoleran, yang semaunya sendiri. Kita ini hidup ya, kita ini hidup di lingkungan Indonesia, Bu. Kita ini butuh bersosialisasi ya. Ini tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ibu-ibu tadi sampai marah-marah kepada tetangganya yang beribadah di rumah, ini seperti memberikan bukti ucapan dari Menteri Agama 2 tahun yang lalu bahwa ada ungkapan azan ini disamakan dengan gonggongan anjing. Dan ungkapan itu bisa jadi inilah buktinya di zaman sekarang, inilah bukti dari ungkapan Pak Menak 2 tahun yang lalu. Tetapi untuk yang zaman sekarang ini bukan masalah anjing ya, bukan. Ini adalah sebuah bukti makna yang terkandung dalam ungkapan Pak Menak 2 tahun yang lalu itu muncul sekarang, yaitu tentang umat beragama yang terganggu dengan aktivitas ibadah agama yang lainnya. Nah, bisa jadi video ibu-ibu yang ngamuk ini tadi juga merupakan bentuk output ya, bentuk output dari ajaran-ajaran Wahbi ini yang mereka itu sebenarnya ajakannya itu tujuannya sepertinya bagus, mengajak kembali ke sunnah ya, mengajak kembali ke sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya tujuannya bagus, tetapi ketika diterapkan di Indonesia, ketika diterapkan di negara ini terjadi masalah ya. Sepertinya belum cocok diterapkan di Indonesia, ataupun mungkin caranya saja yang salah. Nah, balik lagi ke masalah rokok, SIM rokok tadi ya. Jadi komplotan Wahbi ini berusaha keras untuk menjatuhkan nama-nama pondok-pondoknya NU ya, menjatuhkan nama-nama Aswaja. Tetapi kali ini caranya unik. Kenapa unik dan apa uniknya? Kita lihat dulu videonya. Ya, apakah setuju Anda ketika melihat anak Anda seperti ini yang kita tampilkan ini?
ya pasti nggak setuju lah. Orang yang akalnya sehat, akalnya waras. Dia ngasih contoh itu 2 bocil yang membeli rokok di sebuah warung, lalu langsung merokoknya, langsung udut di warung itu. Dia memberikan bukti bocil, padahal di sini konteksnya berbeda ya, berbeda banget. Kenapa? Karena di Lirboyo tadi untuk mendapatkan sebuah SIM, surat izin merokok, itu pertama usianya minimal 20 tahun. Nggak mungkin kan, bocil tadi itu usianya 20 tahun. Nggak mungkin. Itu tadi bocil ya kurang lebih usia 10 tahunan lah, nggak sampai 20 tahun. Ini kan sudah beda konsep ya. Ini sudah ngebet banget untuk pengen menyalahkan kebijakan dari pondok-pondoknya NU, tetapi memberikan bukti, memberikan contoh itu bocil-bocil. Ini nggak nyambung, Pak. Kalian pasti sudah tahu ya motif dari channel OMC, bener ya, OMC, channel OMC ini. Kalian tahu motifnya apa? Untuk menjatuhkan Aswaja, menjatuhkan NU ya, menjatuhkan NU. Padahal sudah jelas malah Lirboyo ini, malah Pondok Lirboyo ini pengen melarang, pengen memberikan edukasi bahwa anak kecil ini dilarang merokok. Makanya ada batasan usia pada SIM tadi, ada batasannya. Nah, di dalam bungkus rokok itu pun juga ada. Dalam bungkus rokok itu juga ada batas minimal pembelian rokok, ya kan? Ada tulisan itu semacam larangan untuk tidak melayani pembeli yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, ini Pondok Lirboyo ini malah memberikan batasan usia itu 20 tahun. Berarti mereka Pondok Lirboyo ini justru ingin melarang bocil-bocil untuk merokok, melarang dengan mengadakan SIM itu tadi. Nah, tetapi teman-teman, orang-orang NU ini sebenarnya tidak mewajibkan kita untuk merokok, tidak. Hanya memperbolehkan apabila ada yang pengen merokok dengan batasan-batasan seperti tadi, minimal 20 tahun, terus dapat izin orang tua, dan seperti itulah pokoknya. Jadi tidak mewajibkan, tapi memberikan edukasi bahwa ketika belum dewasa jangan merokok. Ketika tidak diizinkan orang tua ya jangan merokok. Seperti itu. Sebenarnya simple. Bahkan di lingkungan sekitar kita itu pun juga seperti itu. Hukumnya orang merokok iya seperti itu. Kebiasaan orang merokok iya seperti itu. Jadi orang tua kalau anaknya mungkin suka merokok, itu pasti batasannya seperti ini. Kamu kalau belum bekerja, kalau kamu belum berpenghasilan, jangan merokok. Minimal seperti itu orang tua. Kamu masih kecil, belum kerja, jangan merokok ya. Di lingkungan kita pasti seperti itu. Bahasa orang tua yang tidak menghendaki anaknya merokok di usia dini. Tapi kalau memang ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya merokok, ya dilarang keras. Dilarang keras. Dan orang NU itu juga tidak mewajibkan, tidak, hanya pengen memberikan edukasi ya, memberikan edukasi bahwa merokok itu jangan sampai usianya terlalu kecil, minimal sudah dewasa, sudah bisa berpikir, diizinkan orang tua baru boleh merokok, gitu loh. Simple, mikirnya jangan yang bikin masalah itu, jangan. Kita harus bisa toleransi, kembali lagi ke toleransi.